Oke, mudah-mudahan enggak ada masalah. Bisa. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di obrolan santai kita tentang sehat alami bersama kelor dan tanaman sekitar. Jadi pagi ini insya Allah kita akan membahas topik asam lambung. Asam lambung ini jadi ternyata sekarang jadi sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ini angka ini sudah cukup besar, masalah ini juga cukup besar. Kalau dari saya adalah penyebabnya adalah dari makanan minuman yang tidak sehat. Mungkin ada beberapa hal lainnya juga yang bisa memicu untuk terjadinya asam lambung. Dan yang masyarakat selama ini jalani adalah misalnya segera minum obat asam lambung, dan itu belum tentu hanya meredakan nyeri pada saat itu, tetapi tidak menuntaskan masalah. Oke, saya undang astagfirullahaladzim, ada ini Bu Iin Fauziah dari Tasik ya Bu ya. Bu Iin ini berkenalan dengan saya di Facebook. Kalau nggak salah waktu itu saya posting tentang susu kanji di grup Facebook besar, tapi unofficial, punyanya Dr. Zaidul Akbar, tapi unofficial, jadi tidak ada Dr. Zaidul Akbar di sana. Banyaknya adalah mungkin teman-teman yang punya pengalaman mengobati secara alami, dan Bu Iin menyimak tulisan saya, kemudian Bu Iin menginfo ke saya ini tentang asam lambungnya seperti apa. Nah, kemudian 2 bulan yang lalu kita sempat Zoom dengan Bu Iin menceritakan sakitnya yang sampai mengarah kepada pengentalan pada empedu. Jadi mungkin agak lama sakit asam lambungnya, dan ini pada masa-masa pandemi ini mereka-mereka yang punya asam lambung tidak hanya itu sebenarnya, tetapi yang asam lambung lebih harus waspada karena ada gejala pada yang pada saat pandemi ini atau COVID itu kemudian mengganggu pencernaan. Nah, Bu In, monggo silakan bisa menceritakan terlebih dahulu, bisa sakitnya, kemudian apa mungkin kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, sehingga waktu kita diskusikan itulah yang kita curigai pemicu untuk terjadinya asam lambung, dan sampai apa yang sudah diikhtiarkan hingga saat ini ya Bu In, dan perkembangannya. Silakan Bu In. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Saya In, dari bisa dibuka layarnya biar enggak ketutup. Saya dari Sumedang, Bu, bukan dari Sumedang, Tasik. iya. Bukan Tasik, saya enggak hafal. Oke. Terima kasih. Saya pertama kenal ini ya seperti yang Ibu tadi sampaikan di grup FB. Kebetulan waktu itu saya lagi kambuh-kambuhnya, 1 minggu itu kadang ada 3 kali kambuh untuk mah dan asam lambung saya. Pertama kali ada keluhan itu ketika saya hamil 7 bulan, waktu itu tengah malam tulang punggung saya sakit, kemudian sampai ulu hati juga. Saya waktu itu ke bidan, dikasih obat, alhamdulillah reda. Tapi kesini setelah melahirkan, sakitnya tuh semakin sering dan berat badan saya tuh drastis banget. Saya biasa di angka 60, 65, tapi 3 bulan setelah melahirkan saya di angka 50. Saya sempat shock waktu itu, dan ketika ke dokter dikasih obat hanya meredakan, betul kata Ibu, tidak memberikan solusi ke depannya, itu hanya meredakan. Dan terakhir ke dokter saya di USG, katanya Ibu ini ada pengentalan di empedu tapi belum jadi batu katanya. Ketika itu saya makin shock, dan saya sering bikin seperti teh dari jahe, kemudian
ketumbar sama kayu manis itu padahal saya sudah rutin sebelum saya divonis pengentalan empedu. Tapi ternyata mungkin karena memang saya terus-terusan konsumsi obat nyeri, ketika saya kambuh kemudian saya konsumsi obat nyeri, saya kambuh kemudian saya konsumsi obat nyeri, dan tahun-tahun kemarin sebelum hamil juga saya sering migrain. Saya kalau migrain 2 minggu, kadang 1 bulan konsumsi obat nyeri juga. Jadi seringlah gitu konsumsi obat nyeri. Kemudian pola makan saya memang tidak teratur waktu itu. Setelah ke sini saya berusaha untuk teratur dan mengikuti saran dari Ibu Eni. Saya pesen kapsul kelor 2 botol, kemudian saya konsumsi, dan saya berusaha untuk untuk makan pentahan juga. Mulai saat itu, setelah 2 bulan ini, alhamdulillah kalau kambuh Bu, saya tidak sakit banget gitu kan. Kalau dulu kan kalau kambuh sampai tulang punggung tuh sakit banget. Kalau sekarang alhamdulillah sakit di tulang punggungnya itu sudah sama sekali sudah tidak ada. Tapi sekarang kalau kambuh lebih ke begah di bagian perut, kemudian sakit ulu hati, itu saja. Jadi di sekitaran tulang punggungnya sudah nggak ada. Setelah saya kenal grup Facebook, kemudian saya ikuti cerita teman-teman di Facebook, kemudian yang Ibu sampaikan juga di Facebook, kemudian di WA, saya mencoba untuk berusaha tiap pagi itu bangun pagi. Saya susu kanji dulu ya Bu. Kemudian setelah susu kanji saya minum kapsul kelor 2. Setelah itu saya kemudian sama habatus sauda juga, sama PCO juga. Saya usahakan pagi-pagi itu kurma sama buah sampai jam 10, belum konsumsi yang berat-berat. Saya usahakan lapar buah begitu. Seringnya sih pepaya Bu, karena saya suka banget pepaya. Iya. Sampai jam 10, jam 11 karena saya menyusui ya Bu, kesininya sering lapar gitu. Kadang saya umbi, baru saya nasi sekitar jam 12 atau jam 1 saya baru nasi. Itu pun setelah nasi saya setelah makan nasi kemudian saya ngejus Bu, ngejus sayur apa aja, tapi saya belum bisa mix banyak. Yang penting ada sayur aja yang masuk, kadang timun sama pokcoy, kadang wortel, kadang brokoli, kadang brungkol juga, apa aja yang penting sayur. Setelah makan nasi saya sayur. Dan rutinitas tiap mau tidur juga seperti itu Bu, susu kanji, kemudian kapsul kelor, habatus sauda, PCO, kadang saya juga ada minum madu juga. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan ini, meskipun memang saya masih nakal ya Bu, makannya kalau goreng-gorengan saya alhamdulillah sudah Bu, sudah meninggalkan. Tapi untuk yang lain-lainnya seperti biskuit masih icip-icip gitu. Tapi ini nanti sudah jauh berkurang Bu, daripada dulu saya sering kalau lapar biskuit atau kue gitu, cake gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak dikurangi itu. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan ini, iya Bu, keluhan saya berkurang. Saya berkurang, dan apabila kalau saya lagi kambuh, biasanya saya langsung susu kanji, kemudian kelornya jadi sehari jadi 3 kali 2 kapsul. Dan selama ini yang rutin saya kelornya 2 kapsul pagi dan 2 kapsul mau menjelang tidur. Itu aja. Untuk konsumsi vitamin-vitamin yang vitamin yang multivitamin itu ya Bu ya, saya sudah stop, saya sudah tidak, saya hanya konsumsi itu aja, kelor, paling iya madu. Kalau madu ya infusa juga Bu, infusa sekarang juga bikin infusa daun pandan sama serai, alhamdulillah juga tiap hari infusa, kadang kurma, kadang lemon, kadang juga timun. Itu diusahakan. Memang berat di awal-awal Bu, karena saya memang tadinya pola makannya buruk banget. Apalagi menyusui sedikit-sedikit pasti lapar, dikit-dikit pasti lapar. Pengennya kalau lihat makanan apa tuh nyumot gitu. Tapi alhamdulillah karena memang saya ingin sembuh, kemudian ingin asam lambung juga. 2 bulan lebih ini alhamdulillah Bu, keluhan saya berkurang.
itu saya jalani dengan nakal ya Bu, apalagi kalau sayanya disiplin banget, kayaknya sebulan juga alhamdulillah kayaknya, tapi karena memang saya masih ya Bu, masih nakal gitu, masih belum bisa 100% menghindari makanan-makanan yang teramat menggoda gitu. Jadi akhirnya dalam waktu 2 bulan alhamdulillah sangat berkurang 50% untuk keluhan saya yang saya rasakan. Dan berat badan juga alhamdulillah Bu, kayaknya ini udah Udah naik gitu. pipinya kelihatan tuh. Iya. Kalau kemarin agak itu ya Bu, tirus Ya, banget ya iya, Bu. tirus banget. Waktu kita ketemu 2 bulan yang lalu tirus. Iya, kalau sekarang Dan Ibu alhamdulillah waktu udah, itu sudah mehek-mehek banget. iya, hampir putus Kondisi asa Bu. shock. Kondisi Iya, shock terus waktu awal ketemu itu Ibu kalau cerita udah nangis. iya nangis banget Bu. Karena waktu itu kambuhnya sering Bu. Seminggu itu bisa 3 kali dan kalau udah kambuh saya udah nggak bisa bangun banget. Anak saya suami yang pegang, kadang anak-anak alhamdulillah kan saya di sini ada pesantren ya Bu. Jadi kadang saya titipin ke santri. Jadi kalau kambuh sehari semalam saya nggak bisa bangun Bu, sakit banget pokoknya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah setelah sebulan konsumsi dan kelor dan pola makannya diatur sebisa saya gitu ya Bu. Alhamdulillah keluhannya jadi kalau kambuh pun saya bisa langsung susu kanji aja gitu Bu. Masih bisa ngomong anak, masih bisa ngasuh anak. Alhamdulillah Bu. Pokoknya aja saya bilang itu kapsul ajaib lah kelor. Sangat membantu dan sangat saya rasakan efeknya. Apalagi kalau saya disiplin banget gitu. Ini juga masih nakal-nakal, efeknya sudah luar biasa seperti ini, apalagi kalau memang saya disiplin. Dan untuk teman-teman yang hadir di Zoom ini, semangat semuanya karena sakit dari Allah dan sembuhnya juga sudah obatnya juga sudah Allah sediakan gitu. Jadi insya Allah dan Betul, itu betul. saya rasakan gitu, bukan bohong. Betul, Dan memang ibu juga bisa melihat. alhamdulillah. Saya sekarang Alhamdulillah. lebih fresh ya Bu, Saya jadi kelihatannya terharu dari nih. kemarin. Iya. Kalau kemarin saya habis nangis, kemarinnya habis kambuh Bu, dan saya sampai begini, ya Allah saya udah minum teh itu ya yang jahe kayu manis sama ketumbar itu udah sebulan, tapi kok kenapa sih kamu hampir putus asa waktu itu. Ketemu kelor alhamdulillah dan ketemu pola makan seperti ini dan alhamdulillah sangat luar biasa. Terima kasih Ibu sudah mengenalkan saya pola hidup ini dan sudah mengenalkan saya pada kelor. Sampai kemarin saya pesen 3 Bu dan saya suruh semua keluarga konsumsi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kemarin juga sebetulnya Bu saya sempat kayaknya positif, tapi saya inisiatif isoman sendiri aja. Itu cuman anosmia saya 3 hari, suami saya juga anosmia juga 2 hari dan itu tidak lama alhamdulillah. Saya kalornya 2 sekali konsumsi 2, kemudian seharinya 3 kali terus sama habatus sauda juga sama VCO juga, saya jus pandan juga. Terus waktu itu kata ibu kan yang hijau-hijau lebih bagus ya Bu ya. Ya. Waktu itu saya jus pandan juga, terus saya kasih keluarga. Alhamdulillah 8 hari semua pulih. Alhamdulillah. Dan kalau pilek juga Bu, sekarang kalau mau pilek, kayaknya pileknya nggak jadi gitu. Kenapa? Iya, betul. Iya, Mau batuk nggak jadi. Udah nggak iya. tenggorokan, tapi kita langsung berikan yang alami nggak jadi batuk. Iya Bu, betul. Kayak pilek nggak enak badan itu, udah nggak enak, udah hampir melem-melem. Kalau mau tidur saya jus sayur, pandan, terus kemudian saya kelor dan madu, bangunnya kok pileknya nggak jadi. Betul, alhamdulillah. Iya. Pengalaman. Alhamdulillah Bu, terima kasih. Iya mungkin Bu, pengalaman saya itu dan mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman yang ada di grup juga. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Lupa ini. Bu Iin Fauzia dari Sumedang ya Bu ya. Terima kasih, sharing sangat menarik sekali supaya memotivasi teman-teman yang lain. Saya juga sekali lagi ingin menyampaikan bahwa misi kami tim Kelor UIN Maulana Malik Ibrahim Banglang bukan kemudian yang sering disoroti yang lainnya yang sesuatu yang itu jualan itu yang kita inginnya nggak sampaikan seperti itu. Kita
mau menyampaikan karena ini kegiatan kampus itu kami pun sangat disarankan itu adalah memunculkan produk ya. Jadi memunculkan produk itu menjadi menjadi salah satu tuntutan gitu ya, salah satu target bahwa mana produknya dari kampus, sehingga kami ini mapping saja di Kasiat Kelor, jadi bukan Kelornya yang ikut kami yang mapping ya. Jadi riset awal itu tentang kelor, kemudian kami hubungkan dengan kondisi di laboratorium. Jadi di laboratorium kami kan tidak hanya kelor, itu berbagai macam daun-daunan, ada daun sirsa, kemudian ada daun anting-anting, kemudian ada banyak daun lah yang diteliti di lab kami, dan semuanya ketika saya kemudian hubungkan dengan kondisi di masyarakat. Sering kalau masyarakat dikasih tahu ini kelor bermanfaat untuk ini, itu kan masyarakat masih menganggapnya muasa gitu ya, karena mereka menganggap itu sudah dikonsumsi setiap hari, tetapi masih tidak kemudian membentengi dari sakit. Itu ternyata kuncinya adalah tanpa dipanaskan ya. Jadi tanpa dipanaskan barulah khasiat-khasiat yang sebagai obat yang sangat mujarab itu bisa tetap dipertahankan. Nah, kelora, jadi kami sebutkan itu, kami daftarkan karena itu tadi ya, jadi memang ada bukan tujuan ya. Jadi ada titipan gitu ya dari kampus itu, mana produk dari riset dosen, manakah. Nah, itu kelor. Tetapi kemudian di perjalanannya kami juga menjumpai sebetulnya tidak hanya kelor. Kelor itu hanya perwakilan bahwa yang di sekitar kita, semua yang bisa dikonsumsi saat dia dimasak, mau bayam, sawi, kemudian kangkung, apa saja, daun jeruk. Nah, itu yang kita sudah kenal setiap hari. Misalnya jangan lupa kalau misalnya kita selama ini pakainya adalah sereh ya. Sereh untuk dipakai bumbu-bumbu itu kemudian daunnya biasanya dipangkas, dibuang karena sangat rimbun. Nah, padahal pada daun inilah kan tempat terjadinya fotosintesis. Artinya pada daun ya, kalau kita anggap itu fotosintesis, dia mengubah sinar matahari yang kalau kita ajak kepanasan, itu menjadi makanan untuk makhluk hidup seluruhnya ya. Makhluk hidup ya, itu kan kalau misalnya di rantai makanan itu kan tanaman itu adalah produsen gitu ya, dianggap produsen. Berarti kan ada keajaiban pada klorofil ya. Pada daun itu ada keajaiban yang luar biasa, dan itu tidak hanya pada kelor. Jadi kalau di belakang saya ini ada gambar-gambar apa saja ini, saya kira ini juga bisa jadi dikenal sebagai rumput-rumputan ya. Rumput-rumputan di kita banyak dipangkas dan seterusnya. Dan ini yang terus-terusan saya ajak ke masyarakat, sampaikan ke masyarakat bahwa obatnya sudah ada di sekitar kita. Saya selalu menyampaikannya, mohon tidak dipilah-pilah gitu. Saya malah justru begitu, tidak dipilah-pilah. Misalnya seledri itu untuk biasanya dikenal masyarakat sebagai penurun untuk tekanan darah tinggi ya, untuk mengontrol atau menstabilkan tekanan darah, atau untuk hipertensi misalnya begitu. Kemudian dibilangnya adalah direbus ya kan. Nah, saya bilang jangan direbus, jangan dimasak, karena akan menjamin bahwa nanti senyawa yang ada di dalamnya itu tidak rusak. Jadi misalnya saya ajak ke masyarakat untuk ini, Bapak Ibu, untuk mengingat-ingat ya kondisi, misalnya kalau ada orang tukang itu yang mencari rumput gitu ya, mencari rumput, kemudian ada di taman yang membersihkan taman itu kan ada memangkas rumput, pangkas rumput itu. Aroma apa yang tercium? Nah, kan khas ya, aroma rumput. Jadi ada aroma yang keluar. Ya. Aroma atau bau-bauan yang keluar itu sebenarnya menunjukkan senyawaan yang lepas,
sehingga di udara yang kita cium, kan gitu ya. Nggak mungkin ada sesuatu yang apa ini yang tercium, berarti ada sesuatu yang meskipun nggak tampak oleh mata, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya, gitu kan? Ya, aroma dari rumput-rumputan tadi. Ini menunjukkan di pangkas saja sudah ada senyawaan yang volatil, kita anggapnya, kita sebutnya kalau di lab kimia namanya volatil, itu senyawaan yang mudah menguap pada suhu ruang. Jadi di pangkas itu sudah ada aromanya. Berarti kalau mau yang paling bagus yang mana? Fresh, makan. Itu yang paling bagus. Artinya nggak ada lagi yang terbuang. Ya, kita makin ke sini saya makin bisa, Masya Allah ya, bisa merasakan rahmat-rahimnya Allah. Kalau misalnya orang berada di hutan, dia nggak nunggu toko beras buka kan gitu. Dia lapar, dia menemukan daun-daun apa di situ, nggak kelaparan. Ya, saudara-saudara kita yang ada di pedalaman nggak harus nunggu mal buka. Mereka PPKM atau tidak, tetap mereka bisa terpenuhi, kecukupannya terpenuhi. Mereka menemukan apa yang di sana, mereka kunyah, kemudian mereka telan. Ya, itu cukup untuk menghidupkan sel-sel, mencukupi sel-sel kita yang sedang misalnya membutuhkan makanan, misalnya seperti itu. Jadi saya di sini justru banyak mengajaknya pada banyak tanaman ya, banyak tanaman lainnya. Jadi mau daun bawang. Jadi saya tidak mengklasifikasikan. Jadi saya termasuk yang tidak mengklasifikasikan. Saya anggap, saya selalu bilang jangan tanya khasiat, karena pastinya adalah sapu jagat. Maksudnya begini, ini bukan ngawur, bukan tidak mau menjelaskan, bukan begitu. Tapi daripada menjelaskan nanti kita ribetnya itu kita hanya fokus pada khasiat tertentu, sementara kita mengabaikan khasiat yang lain. Jadi itulah saya, jangan kemudian paling jawabannya Bu ini tetap baik, sapu jagat. Bukan kemudian ini ngawur, ya. Jadi ada rumput teki, ada alang-alang, ada daun sirsa, daun pepaya, ada daun beluntas, yang jelas yang bisa dikonsumsi ya. Dikonsumsi seperti apa alang-alang itu dikonsumsi, apakah rumput teki itu dikonsumsi, kan ada. Kalau misalnya ada resep apa itu ada rumput tekinya, alang-alang untuk penurun panas. Sekarang harusnya kita tidak memilah-milah itu sebagai untuk sakit ABC. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya sana, pada tumbuhan-tumbuhan itu terkandung jutaan senyawa. Saya bilang jutaan, enggak ratusan, jutaan senyawa. Alat lab, mohon maaf, alat saya aja mengajak sebentar ke urusan lab. Alat lab kami itu mau mendeteksi apa saja itu bukan hal yang mudah. Mau isinya apa saja ya, gitu, bukan hal yang mudah. Kita harus pakai alat yang misalnya terkini ya, dan itu analisanya bisa misalnya satu sampel itu tinggi banget nih, ada misalnya 600.000 ya, itu aja belum semua ya, hanya misalnya kelompok-kelompok senyawa. Apakah kita pakai GCMS, apakah ini saya sebutkan alat-alat yang bisa mendetek, tetapi itu pun ada GCMS, ada HPLC, ada misalnya UV ya, UV vis ya, spektrofotometer UV vis, itu hanya pada kelompok-kelompok senyawa gede. Kalau mau kecil lagi itu luar biasa sulitnya ya. Luar biasa, mau melihat dalamnya sampai detail kecil-kecil sekali, itu sesuatu yang sulit. Sehingga ketika jumlahnya tadi itu beraneka rupa, sebenarnya dia ini bermanfaat untuk aneka rupa sakit. Kalau misalnya saya kemudian sering menyampaikan adalah detok. Jadi hampir sama tanaman-tanaman tadi itu bisa bermanfaatnya itu kalau tadi saya bilang sapu jagat, karena pada analisa awal senyawaan tadi itu yang kita sebut sebagai kelompok golongan fitokimia, itu adalah kelompok besar, belum sampai yang ke arah senyawaannya kecil-kecil, belum sampai. Nah, itu ternyata mereka hampir-hampir sama untuk kelompok-kelompok yang besar. Ya. Nah,
mereka mempunyai kemampuan untuk mengambil sesuatu yang tidak baik pada tubuh kita dan kemudian membawanya keluar. Saya kepingin sekali, mudah-mudahan nanti yang untuk hari Minggu malam itu saya ingin menunjukkan video bagaimana saya kemarin sampaikan ada betadine itu ya, betadine kemudian nasi kita bikin kurang lebih tiga, saya bilang kemarin coba semuanya mencoba lah. Membuat 3 kepalan mau nasi boleh, potongan roti boleh, ya. Pokoknya golongan karbohidrat, ya. Tapi ukurannya dibikin sama, kemudian ada 3 wadah yang sama, dikasih volume cairan yang sama juga, satunya kasih air putih, satunya dikasih jus sayur mentah. Mau pilih yang mana terserah. Misalnya mau daun jeruk, mau jambu, mau daun sirsa, mau daun pepaya, tapi nggak usah dimix, satu aja ya, satu jenis daun. Masukkan ke salah satu gelas tadi yang sudah ada rotinya, kita kasih volume cairan, satunya cairan daun mentah. Satunya masak dulu. Kita umumnya kira-kira memasak berapa lama itu dimasak. Misalnya kita masak itu matang, kira-kira sampai matang itu 15 menit kah, 30 menit kah. Cairan tadi masak dulu, kita masukkan, kita tuangkan. Nah, nanti akan kelihatan bahwa pada yang hanya roti dengan air putih, itu rotinya masih kondisi hitam setelah ditetesi betadine ya. Penetesan betadine harus sama-sama 3 tetes misalnya. Dia akan hitam banget. Sementara pada yang ada sayur, roti tadi akan kembali putih setelah hitam. Ya, harusnya gini, ditetesi dulu biar hitam dulu kelihatan. Kemudian dikasih sama jus mentah tadi. Masukkan. Nanti roti tadi akan berubah jadi putih. Sementara pada roti yang sudah hitam, karena kita tetesi betadine, kemudian kita kasih sayur matang. Dia tidak mungkin seputih pada saat yang mentah. Ini contoh betadine itu kalau di kami mengandung yodium. Jadi kalau saya masih kecil namanya bukan betadine tapi obat merah gitu ya, untuk luka. Dikatakan obat merah untuk luka itu. Nah, itu di kami di sistem, kalau mungkin Bapak Ibu mengingat materi kimia waktu SMU, itu masuk kategori di sistem periodik, itu adalah golongan halogen. Jadi fluor, Cl, klor, Br, brom, atau I, iodium. Jadi itu golongan halogen itu golongan kuat mengoksidasi. Kuat mengoksidasi itu mungkin kita anggap aja analoginya adalah radikal bebas. Jadi kuat mengoksidasi. Senyawaan yang kuat sekali mengoksidasi. Kenapa betadine dikasihkan ke kita untuk luka? Ya, untuk antiseptik ya. Antiseptik merusak yang kuman, mematikan kuman. Ini dia iodium tadi itu bereaksi secara kuat dengan ubi-ubian atau karbohidrat tadi, membentuk senyawaan yang berwarna hitam. Itu bukan menunjukkan rotinya beracun, bukan. Jadi pernah ada yang membuat video begitu, ini warnanya hitam, mie warnanya hitam. Ya pokoknya karbohidrat pasti hitam, bukan karena dia beracun, bukan, ya. Bukan. Karena ini yang di betadine tadi itu mengandung yodium, kita teteskan pasti akan berwarna hitam, itu karena reaksinya memang antara karbohidrat dan yodium pasti membentuk senyawaan yang warna hitam. Nah, pada saat yang sudah berwarna hitam, kita kasih yang tadi mentah, ternyata bisa putih. Kenapa? Ternyata yang klorofil tadi itu, pada daun-daunan itu mampu melindungi, itu banyak. Ini analogi ya, kita hanya menganalogikan, percobaan kecil menganalogikan, mampu melindungi yang merusak tadi itu cukup bereaksi dengan senyawaan klorofil. Tidak lagi anggap rotinya adalah tubuh kita. Sehingga melindungi kita untuk tidak mengoksidasi, merusak tubuh kita. Tapi kalau itu matang, ternyata tetap bisa dibandingkan enggak sama sekali ya.
dibandingkan kalau misalnya hanya air putih. Sekali misalnya itu yang matang. Tetap juga melindungi, tetapi tidak mungkin rotinya bisa seputih pada saat yang sayur mentah. Mohon nanti Bapak Ibu yang mungkin ada sebagai Bapak Ibu guru ya, atau kemudian mau mengajak anak-anak mencintai sayuran mentah, ini loh buktinya. Nah ini contohnya. Nanti kita akan lebih terlindungi dari kerusakan. Tubuh kita akan terlindungi dari kerusakan. Ya kita kerusakan kita kan sangat banyak, mau dari polusi udara, dari makanan minuman kita ya, apalagi makanan minuman seperti yang Bu Iin tadi jelaskan ya. Jadi, sakit kita kalau versi saya ya, saya ini alhamdulillah ada Pak Hanafi bergabung. Terima kasih Pak Hanafi bergabung. Ahli organik ini, saya nanti kalau ngomong organiknya salah nanti tolong ditegur ini Pak Hanafi ya, dikoreksi. Nah ini tadi mampu akan melindungi tubuh kita dari kerusakan. Begitulah mohon maaf saya mengajaknya di masa pandemi ini ganti air putihnya dengan infusa. Kalau nggak bisa jus, nggak semua orang mohon maaf kolu itu tadi ya, karena nggak kebiasaan jadi kolu apa enggak gitu. Jadi minimal infusa. Jadi nanti boleh dicoba betadine tadi itu dengan air infusa. Ya, pasti kalau air infusa sama yang di jus ya masih bagus yang di jus ya. Tetapi lagi-lagi saya kalau di grup selalu sampaikan awal harus infusa, jangan langsung jus. Ya, kenapa? Yang nempel di tubuh kita bagaikan roti yang sudah hitam tadi itu, lihat nanti kalau itu diambil ya, diambil tadi, direbut tadi itu ya. Artinya yang hitam pada roti yang hitam tadi itu bisa jadi putih loh. Ketika bertemu dengan jus sayur mentah. Nah, kalau itu yang hitam itu ada di tubuh kita, bagaikan di tubuh kita itu ada toksin nempel. Jangan bayangkan toksin itu nempelnya bagaikan debu di tembok yang dilap begini saja sudah selesai. Bukan. Apalagi kalau sudah tahunan. Dia akan terikat sampai dalam. Mohon maaf, saya bilang terikatnya bisa sampai dalam. Dia ada di aliran darah kita, bisa ada di otak, bisa di saraf, bisa di daging. Kalau itu direbut, ya terjadi direbut sama atau dibersihkan oleh sayuran mentah tadi, itu apa yang terjadi pada tubuh kita? Sakit, ya sakit dulu, itulah yang kita sebut detox. Sehingga pada masa-masa awal perkenalan dengan mentahan itu ada yang nyeri seluruh badan, kemudian ada yang mual, muntah, kemudian ada juga yang diare. Tetapi agar yang melakukan terapi mentahan, saya bilangnya gimana ya nyebutkannya, sebenarnya saya tidak ingin menyebutkan sebagai terapi itu nanti ada batasannya. Oh, saya sudah nggak terapi. Nah, itu saya nggak ingin seperti itu sebenarnya. Tapi dianggapnya itu adalah gitu ya. Ini yang super lagi, ada teman di grup 1 WA, ada Pak Herman ini. Saya tadi memang dadaan, saya pikir karena minggu malam kita ada lagi yang lebih serius, fokus ke arah ke arah COVID gitu ya. Sebenarnya enggak COVID juga, misalnya saya bilangnya ya sudah sakit kekinian gitu ya, meriang kekinian. Ya mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Artinya semuanya terjadi ya karena izin Allah, kita hanya ikhtiar. Saya pun tidak ingin kemudian muncul nanti kita sudah makan mentahan terus sombong gitu ya. Wah, saya sudah kebal, bukan, tetapi ini adalah usaha ikhtiar kita. Ya Allah lah yang menentukan, mudah-mudahan Allah memudahkan ikhtiar kita untuk sehat. Oke, saya kira itu, monggo saya buka untuk pertanyaan kali ya. Yang dari saya sudah saya sebutkan tadi. Silakan. Halo Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, silakan memperkenalkan diri. Saya nanti Bu Ani yang mana ini?
Saya Bu Ani, ibunya Hamis, Karangploso. Oh, nggih. Monggo. Enggak, ini ada. Layarnya dibuka nggak apa-apa? Sudah dibuka. Enggak, ini kebetulan ada kakak Mbak yang habis jatuh. Terus habis itu dijahit, kakinya ada jahitan gitu loh. Terus habis itu bernanah. Terus dirujuklah ke rumah sakit. Habis dirujuk ke rumah sakit, dibersihkan ininya, luka jahitnya dibersihkan. Kayak udah di lubang gitulah, dilubangin gitu katanya dokternya istilahnya. Terus habis itu sampai sekarang masih 3 kali ini kontrol, terus dibersihkan, terus dikasih salep gitulah istilahnya, terus ditutup lagi. Itu kan dagingnya hilang, yang infeksi lah, terjadi infeksi itu katanya dokternya, terjadi infeksi jadinya dibersihkan seperti itu. Itu bagusnya pakai apa ya? Terima kasih. Ini untuk dagingnya itu biar cepat tumbuhnya. Dagingnya biar cepat tumbuh gitu serem loh. Ya? Nggak, serem banget. Saya nyebel kalau lihat. Astagfirullah. Itu katanya. Ada lagi yang lain. Nggih. Kalau katanya dokternya itu nunggu dagingnya tumbuh, baru nanti diambilkan dari kulit yang mana, terus habis itu ditutup sama kulit yang diambil itu tadi. Jadinya nanti suatu saat operasi lagi seperti itu. Biar dagingnya itu luas kah? Luas banget kah? Kemarin itu jahitannya 6. Enggak beginilah istilahnya. Enggak begitu luas banget. Enggak. Kemarin pas itu katanya pas sebelum jatuh itu nggak ada diabetes. Ternyata pas ini habisnya luka itu di 300, terus habis itu 250 turun naik itu. Gula darahnya. Ya. Tadi saya curiganya juga sudah ke sana. Tapi untuk luka yang di tangan yang nggak ini kering, Bu, cepat kering. Ada luka di tangan juga, tapi nggak sampai dijahit, itu kering, bisa kering seperti itu. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Bunda Hamis ya. Saya manggilnya biasanya kenalnya taunya Bunda Hamis. Jadi tadi waktu ada nama Bu Ani nggak kenal, yang baru sekarang saya Bunda Hamis. Oke, baik. Bunda ini nggak apa namanya? Kemudian diberi obat diabetes misalnya ya? Iya, dikasih obat diabetesnya, dikasih sama dokternya. Oke, ya. Jadi cara di saya ini sebenarnya saya masih belajar, Bapak Ibu, masih belajar. 2016 saya mulai untuk bertemu ya, bukan saya berniat untuk memulai saya tak ingin herbal 2016, bukan, sama sekali bukan. Ya ini ada yang kemo dan seterusnya. Oke. Nih, itu Allah yang menunjukkannya. Ya, alhamdulillah. Bagi saya juga mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa amanah, bisa menyampaikan bersama tim, bisa menyampaikan khasiat daun kelor. Bukan daun kelor hanya, sekali lagi, hanya adalah perwakilan, contoh kalau daun kita gunakan, hasilnya seperti itu. Hasilnya Bapak Ibu bisa saksikan. Saya akan share screen, Bu Ani, saya share screen tentang testimoni pada kelor. Yang ini, pada kelor ini saya gunakannya adalah kapsul kelor. Bapak Ibu bisa melihat share screen saya? Bisa, Bu. Sudah bisa ya. Oke. Harus dari dalam dan luar, Ibu, yang harus yang dibenahi ya. Jadi
kami bertemu ini tidak dengan sengaja, tapi Allah yang menunjukkan. Nah, akhirnya ini di kampung saya sendiri atau di RT saya sendiri, PKK di RT saya sendiri, saya penyuluhan di sana. Kemudian jangankan ngambil di wilayah yang jauh ya, ternyata dalam satu RT saja yang sakit itu macam-macam rupa-rupa sudah cukup mewakili ya. Nah, itu seperti ini waktu itu saya kaget ya. Karena saya nggak ya sebagai pendatang baru di urusan herbal ini, kemudian tentang kelor ini saya juga waktu itu pendatang baru ya. Nah, ini adalah ya, konsumsi kelor. Dengan cara semuanya saya selalu bilang semua untuk semua. Jadi mau sakit keluhan apa saja saya menganggapnya. Tetapi analogi saya ini alhamdulillah selama ini terbukti benar. Pemikiran saya ini alhamdulillah selama ini terbukti benar, dan dari beberapa mereka yang menggeluti misalnya holistik menganggap bahwa tubuh itu adalah satu kesatuan, saya kira akan mirip-mirip dengan pemikiran saya ya. Jadi keluarkan dulu permasalahan dari tubuh kita, kemudian kembalikan lagi tubuh pada kondisi awalnya ya. Nanti tubuh akan memperbaiki diri sendiri. Artinya sebenarnya bukan tubuh memperbaiki diri sendiri, Allah kan gitu nggih. Allah yang memberikan anugerah kepada tubuh kita untuk mampu bertahan, untuk mampu melawan penyakit, untuk mampu menyembuhkan. Nah, itu Allah sebenarnya yang di situ mendesain seperti itu. Nah, pengganggunya yang harus kita singkirkan. Jadi mudah-mudahan pada kakak Bu Ani, Bunda Hamis, usaha yang kuat tidak sampai dilakukan operasi berkali-kali. Ya. Kalau menurut saya harus pola makan minum dibenahi. Ya. Tentu seperti yang saya ajarkan di grup bahwa masukkan mentahan setiap hari dalam menu kita. Mentahan itu atau definisi sebenarnya ada teman-teman yang menyebutnya sebagai raw food ya. Saya bilangnya raw gitu aja ya. Raw artinya kadang raw food itu dianggapnya adalah lalat ya. Ada yang menganggap bahwa raw food itu adalah kegiatan melalap makanan, itu adalah raw food. Ya. Kalau saya belum menelusuri di Wikipedia tentang kosakata, tentang bahasa-bahasa, saya kurang belajar di situ, sehingga kalau saya raw ya sudah awal gitu ya, masih awal, tanaman yang masih awal tanpa masak. Yang penting dihindarkan dari pemanasan suhu tinggi, nggak dipanaskan tetapi dalam bentuk lainnya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan ke sana monggo dicontohkan ya, diberikan contoh. Yang tanpa pemanasan maka akan menjamin atau melindungi tadi bahwa di sana kita harus pahami pada tanaman-tanaman itu mengandung jutaan senyawa yang sangat bermanfaat untuk manusia. Jadi marilah kita mencintai tanaman, menanam di polybag, di pot-pot, apa saja ya, apa saja yang bisa. Sekarang saya jenis rumput-rumput seringkali tidak saya buang, tapi saya Google dulu, saya googling dulu pakai Google Lens. Kalau kemudian rumput tadi itu ternyata di Google Lens itu sudah diinformasikan edible dan bisa dikonsumsi, saya biarkan rumput itu. Karena nanti biar jadi variatif apa yang saya infusa. Kadang itu enggak. Kemudian saya maniak pada tanaman tertentu meskipun saya awalnya adalah kelor ya. Saya enggak mengajak Bapak Ibu juga demikian, sehingga memburu kelor saya juga enggak ingin seperti itu, tapi memahami bahwa semua bisa ya. Kelora hanya bagi yang tidak sempat buat, karena yang signifikan memberikan perubahan jika istiqomah, jika setiap hari. Makin tidak pagi saja, bukan nanti misalnya 3 hari sekali atau weekend baru bersih-bersih tubuh, detox tubuh dengan minum jamu-jamuan sangat tidak maksimal. Karena tubuh kita, pergantian sel kita adalah setiap hari, setiap waktu ada pergantian selnya. Tinggal kita memberikan
asupannya ini cukup apa enggak untuk pergantian sel. Bisa dibayangkan kalau kemudian dari makanan yang sepiring kita, jadi ada tulisan misalnya kesehatanmu bergantung pada isi piringmu misalnya gitu ya. Nah, kalau makanan kita di sana kurang nutrisi, yang nutrisi bukan, saya mohon maaf tidak lagi mengacu pada 4 sehat 5 sempurna, tetapi bagaimana rusaknya makanan itu atau tidak, atau kemudian dia diproses yang panjang kali lebar, cake, mohon maaf, roti, mie, ini perjalanan yang sangat panjang dari proses pengolahannya sehingga merusak nutrisinya. Belum lagi ada tambahan-tambahan lagi yang kemudian bisa bukan hanya merusak nutrisi, tetapi nanti akan memasukkan sintetik ke makanan kita tersebut dan masuk ke tubuh kita. Inilah yang akan mengganggu sistem tubuh kita untuk bekerja secara baik. Nah, hanya jawabannya untuk sakit apa saja sama. Saya akan menjawabnya akan sama, bahwa yang tadi misalnya kecurigaan diabetes, ya. Kalau misalnya kecurigaan diabetes, yang paling cepat Ibu, Bunda Hamis, mohon maaf, Bunda Hamis masih? Halo? Ya, masih Bun. Yang paling cepat adalah puasa, Ibu. Karena ini sudah, kita harus berburu waktu ya, karena sudah luka. Kalau tidak ada luka, mungkin bisa santai-santai. Nggak santai-santai artinya tidak mentahan setiap hari, itu bagus. Tetapi akan lebih cepat lagi kalau didukung dengan puasa. Boleh Daud, ya, boleh pakai Daud 1 hari puasa 1 hari enggak, atau kemudian kalau enggak kuat puasa kesehatan tetapi setiap hari. Yang dimaksud puasa kesehatan adalah mengistirahatkan perut minimal, ini yang hasil saya baca-baca, itu adalah minimal 16 jam. Mengistirahatkan badan kita untuk istirahat, ya, istirahat, tidak diberikan makanan padat. Tetapi enak, ini puasa kesehatan ini enak. Tetapi boleh infusa. Bisa infusa, karena dengan begitu, dengan hanya mengisinya dengan infusa 16 jam, dan yang paling ringan enak, Bu. Enak sekali itu, paling ringan saya kira mudah untuk dilakukan, yaitu mulai jam 4 sore. Nah, hitung aja 4 sore itu sampai, kalau 16 jamnya ketemu jam berapa? 8 pagi kira-kira ya. Itu baru kita ketemu makanan padat. Ya, kalau harian kita yang ada di grup itu saya kira sudah memenuhi itu. Bagus sekali jika itu terus-terusan. Kenapa? Karena ketika kita puasa ada sudah diriset ya, sudah risetnya dari Jepang, sehingga menamainya ala-ala Jepang gitu ya, autophagy itu. Autophagy itu adalah bahwa sel-sel yang sehat itu pada saat bukan hanya mulut kita yang lapar, perut kita juga lapar, setelah diistirahatkan 16 jam, tubuh kita lapar. Nah, ketika tubuh kita lapar, ini sel-sel yang sehat mampu kan sel sehatnya juga butuh makanan, tapi nggak ada gitu ya, karena kita puasa. Maka dia akan kanibal atau makan sel yang lemah, sel yang rusak, sel yang dibutuhkan, yang butuh untuk diregenerasi. Jadi kita itu kan tubuh kita dalam keseimbangan, seperti orang donor darah, bukan berarti setelah didonorkan darahnya orangnya volumenya jadi kekurangan, bukan begitu kan? Jadi pada saat setelah didonorkan bisa jadi dia merasa lemas, ya kan? Tapi tidak lama ya, tidak sampai 1 hari, beberapa jam volume darahnya akan kembali seperti semula. Nggak mungkin volume, saya nggak hafal volume darah manusia stabilnya di berapa, kemudian ketika didonorkan, kemudian dia berkurang, nanti akan kembali lagi. Nah, ketika dia kembali itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Yaitu adalah regenerasi lebih cepat. Ya. Jadi seperti kalau yang ibu-ibu seperti ASI ya. Ketika disusukan, makin sering disusukan, makin banyak ASINya. Regenerasi lagi ASINya. Darah juga begitu, sel juga begitu. Ketika kita lakukan puasa, maka regenerasi, jadi nanti monggo bisa di browsing fasting di Google, di Google Scholar ya, di Google Scholar fasting benefit
heart, misalnya begitu, bagaimana dia regenerasi sel dan seterusnya. Itu sudah banyak Ibu menyelesaikan masalah diabetes dengan puasa. Ya. Kalau saran saya, mohon maaf, justru obat diabetesnya stop. Mumpung masih awal ketemu kalau dia diabetes. Karena ketika, mohon maaf itu sudah pernah saya share tentang saya bukan ucapan dari saya sendiri, kesimpulan dari saya sendiri bukan, tetapi itu adalah hasil riset jurnal dan itu enggak sedikit jurnal yang menyampaikan begitu bahwa pandan dan kelor itu mampu memperbaiki pankreas jauh lebih baik, jauh lebih cepat, lebih baik untuk memperbaiki pankreas dibandingkan obat paten untuk diabetes. Ya, saya nggak sebutkan obat paten diabetes yang waktu itu dikaji. Tapi kalau Ibu mau browsing sendiri di Gersepuluh itu cukup banyak. Jadi saran saya segera puasa. Segera puasa, makanan minuman dijaga, nggak boleh ada sintetik lagi, lakukan detox, penyembuhan itu yang sudah-sudah, luka cepat kering dan seterusnya 3 minggu 1 bulan. Karena kalau diabetes memang begitu, nggak bisa nutup lukanya. Jadi alternatif bahwa nanti ada operasi lanjutan diberikan tempelan lagi belum tentu bisa nutup juga. Jadi nanti itu regenerasi sel akan lebih cepat ketika puasa. Berikan infusa terus, ya bukan lapar ya. Terus kemudian sementara karena kita ngejar target karena sudah ada luka. Sementara nasi putih stop. Saya bukan ini di padinya sebenarnya ya. Karena ini lagi diabetes, kita berusaha gula darah padi masuk ke arah normal. Padi kita susah sih yang organik ya. Boleh nanti beras merah, padi organik, atau umbi-umbian ini karena ada masalah supaya lebih cepat sampai tujuannya. Sehatnya lebih cepat sampai karena padi kita ini masih dicurigai pasca panen masih ada bahan kimia yang masuk pada saat pertaniannya juga begitu. Nah, lebih baik Ibu ambil umbi-umbian, buah nggak apa-apa, monggo yang banyak silakan. Ya, buah yang banyak ini masih begini. Buah yang dikatakan nanti sementara pilih yang tidak terlalu manis dulu. Ya. Tapi kemudian madu ini dulu ya, karena madu banyak yang nggak asli ya. Ya, jadi madu stop dulu deh. Ya, jadi untuk yang manis-manis sangat dikurangi. Ya. Tetapi yang tadi boleh mau protein tahu, tempe, monggo, ikan, monggo. Kalau ayam, telur yang kita curigai tidak organik, agak diminimkan lah. Karena kenapa sih saya sangat ini yang kalau misalnya saya bilang stop sintetik, ya kita masih berusaha terus. Kita nggak mungkin sampai zero ya, ke arah zero untuk ya kalau kita hidupnya di tengah hutan, nggak kena makanan minuman yang ini mungkin bisa, tapi karena makanan minuman kita masih sangat banyak yang bisa kita lakukan ya ditekan dan mentahannya yang mungkin banyak. Kalau kemudian dengan praktis ya, artinya produk ya, saya seringkali menyarankan 3 itu monggo sih sebenarnya yang lainnya saya nggak menutup diri untuk yang lainnya, produk-produk lainnya, cuman yang tanpa bahan sintetik, bahan kimia sama sekali. Jadi ada memang beberapa suplemen kesehatan masa pandemi ini kan sangat deres ya suplemen kesehatan. Pesan saya adalah pilihlah yang sangat alami. Ya, maksudnya kalau hanya yang tanpa diekstraksi, termasuk kelora itu tidak diekstraksi, hanya daun yang dikeringkan pakai peralatan mesin yang sterilnya bisa dijaga sehingga itu. Jadi kalau mau produk jadi ya ada kelora itu, boleh coklat kelor, kapsul kelor, PCO, kemudian habatus sauda. Saya seringkali pakai itu
untuk menyarankan apa-apa menjadi masalah-masalah kesehatan. Bunda Hamis, kira-kira cukup ya? Oke, terima kasih banyak Bunda. Terima kasih banyak Bunda. Ditunggu nanti di grup, ditunggu perkembangannya. Nanti saya ingin ada foto, ya, foto untuk lukanya. Oh ya, satu lagi untuk luka ini saya izin share untuk kita ada facial, kita sebutnya facial oil, tetapi sebenarnya ini kalau diabetes sudah sangat sering kami dapati sejak ini ya, sejak awal kita ada 2018. Untuk ya baiknya minumnya rutin. Kalau produk kelor atau kapsul kelor ya minumnya rutin. Nanti ikuti yang di kemasan itu cara mengkonsumsinya. Kalau tadi seperti Bu Iin, ada kapsul kelor, ada kemudian buat sendiri, monggo silahkan. Yang jelas wajib rutin gitu ya. Jadi kapsul kelor itu kalau misalnya kita nggak sempat bikin jus, ya kapsul kelor mewakili begitu. Kalau kita nggak sempat hari itu terlalu capek gitu ya, capek banget itu sehingga nggak sempat bikin sendiri, itu bisa digunakan karena signifikan ada hasil jika ya rutin, kita konsumsi secara rutin. Kemudian yang kita sebut sebagai FO facial oil itu sebenarnya adalah minyak zaitun, komposisinya ada minyak zaitun, kemudian ada minyak biji kelor, kemudian ada dari daun kelor. Saya mau tunjukkan. Ini kumpulan tekstil ini. Karena seperti ini kami pun diminta merangkum ya. Tekstil ini ibu-ibu stroke 80 tahun loh, alhamdulillah dari kondisi baring sudah jalan ya. Jadi dengan cara yang sama, hampir semuanya dengan cara yang sama. Kalau kenal kelornya setelah 3 tahun stroke, artinya kalau makin awal stroke kenal kelor akan lebih baik, karena di grup ada ya yang dari Probolinggo itu sudah kondisi awal stroke itu sangat memprihatinkan, tidur, pup, pipis di tempat tidur semua, kemudian putrinya menyampaikan kalau sampai apa itu istilahnya ngiler terus ya, karena mulutnya, lidahnya sulit nelan, sulit ngomong. Itu kita telateni terus dengan mentahan, ada kelor juga, ada kapsul kelor juga, alhamdulillah ya. Nggak bisa kapsul waktu itu, jadi kapsul kelor dibuka, dikasih air, diminumkan gitu. Nah, mentahan itu tidak harus yang pahit-pahit loh ya. Jadi nanti diabetes manis-manis ya, nggak boleh manis-manis, maka jamunya atau bahan alaminya adalah yang pahit-pahit, pare, daun pahitan, daun pepaya. Saya jawabnya adalah tidak harus ya, tidak harus. Kalau digunakan monggo bisa, tetapi memilih yang enak-enak itu juga bisa. Kalau misalnya yang enak itu misalnya kemarin adalah santan segar ya, santan segar di blender bareng sama atau gini, blender air daun pandan suci, daun pandan wangi. Kemudian airnya setelah disaring kita pakai untuk meras santan, atau dibalik kalau saya kepinginnya cepat ya kelapa saya potong-potong, campur daun pandan suci, daun pandan wangi, saya blender, disaring, dapat kita semuanya mentah. Airnya kita pakai yang air sudah dimasak, terus ditambahkan gula aren, terus tambahkan dengan cincau ya, ala-ala es campur begitu, tetapi nggak pakai es ya. Kalau mau ditaruh kulkas dulu bentar supaya segar ya silakan. Itu kan semuanya menghindarkan dari pemanasan. VCO sama dengan kalau di apotik langka ya, bukan carilah di kami ya. Kami insya Allah akan ada karena selalu meresepkan itu, jadi insya Allah kami berikutnya akan ada, tapi nggak harus ya. Jadi ini lagi ya yang saya ingin tekankan, bahwa misi kami adalah Bismillah, ilmu manfaat, jariah ilmu manfaat, bukan
ini yang paling bagus, semuanya jelek, nggak bisa ditemukan, nggak bisa nggak bisa sembuh kalau nggak pakai produk kami. Wah, kami sangat nggak ingin seperti itu, karena nanti kan menutupi menafikan tanaman-tanaman yang lainnya, padahal kami tahu tanaman yang lainnya itu juga bisa berkhasiat sama dengan kelor. Nah, ini Bunda Hamis, facial tadi itu facial oil, kita menyebutnya facial oil karena didesain untuk muka. Sebenarnya tidak hanya itu, tapi ruam popok, luka bakar. Mudah-mudahan ini kok belum satu ya. Kok nggak ada lagi. Saya kepinginnya menunjukkan yang luka bakar itu waktu itu luas sekali, yang di kaki luas sekali, dan itu sebelum dan sesudahnya tampak. Mangke silakan, monggo, apakah membeli, apakah membuat sendiri. Membuat sendiri caranya kapsul kelor baik zaitun dioleskan pada luka, ditambah dengan lidah buaya. Jadi dagingnya lidah buaya itu sangat menyembuhkan luka, nanti tidak ada bekas seperti itu. Tapi di dalam juga harus nih, lidah buaya juga boleh dibikin jus ya, nanti jangan jijik ya. Jangan jijik, jadi dibersihkan, kemudian dagingnya dijus pakai nanas, enak ya, pakai nanas plus kelor juga enak. Kalau misalnya tidak punya kebun kelor, di kami itu ada tepung kelornya cukup untuk dipakai berkali-kali, itu 20.000 kantong 50 gram itu bisa juga digunakan. Atau kemudian coklat kelor, atau kalau misalnya dipakai jus tadi itu mau buka kapsulnya juga bisa. Nah, seperti itu silakan monggo digunakan, dioles, dan harus ada yang di mulut, semua jurus harus dikerahkan. Stop sini, kemudian puasa. Okay. Insya Allah nanti kita 2 minggu lagi silakan melapor, fotonya diberikan, tapi kalau laporan harus jujur ya, artinya saya masih nakal, saya sudah melakukan dengan gitu, kayak Bu In tadi. Artinya kita juga ini yang keliru di mana, kalau misalnya nggak berjalan sesuai harapan, itu yang keliru di tahu kan gitu ya. Saya masih cecep mie, masih cecep saus ya, cecep kecap, nah itu harus disampaikan ya. Makin tertib makin cepat pulih. Amin. Nah, nggih. Untuk Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Jika tidak ada, saya akan akhiri. Ya, cukup nih. Bu Ina sudah bergabung juga. Alhamdulillah bisa gabung, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, buatan? Tadi ada yang chat, tapi beliaunya ada enggak ya? Tapi ada juga yang menyampaikan. Nah, ini beberapa chat. Monggo Bu, sambil saya tak baca chat, adakah yang bertanya di sini? Assalamualaikum, Bu Eni. Silakan. Pangapunten, saya Aisyah dari Bu. Menika ada kawan yang punya kanker. Ibu Aisyah dari mana, Ibu? Jember, Bu. Jember. Coba saya cari Bu Aisyah. Sayyidah Aisyah, betul nggak, Bu? Bukan, Bu. Di namanya sini pinten, Bu? Aisyah Nurhayati. Aisyah, Bu. Oh, Aisyah. Nggih. Monggo, Bu, kalau layarnya dibuka. Inggih, Ibu, pangapunten. Ini ada kawan yang punya kanker paru. Nggih.
beliau sudah melakukan kemo selama 5 kali, dan ini dijadwalkan masih 2 kali lagi. Yang saya dengar dari beliau akan mendapatkan, setelah kemo akan mendapatkan obat dari dokter, tapi hanya dalam waktu 3 hari saja. Kemo dilakukan setiap 21 hari. Nah, ini kemarin beliau sempat tertarik juga untuk konsumsi Kelora, cuman kami bingung untuk konsumsi beliau sebaiknya bagaimana Bu, karena kondisi beliau sebenarnya sudah sangat memprihatinkan begitu gitu, karena kanker parunya udah benar-benar kronis. Begitu Ibu, sembah nuwun. Ini kok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya Allah yang mentakdirkan, saya juga ikhtiar ya, hanya ikhtiar. Kalau dari pengalaman saya mau menyampaikan pengalaman Mawon, apakah bagaimana kelor untuk kanker. Jadi kalau hanya kelora, kalau hanya kapsul kelor yang sudah terjadi itu saya kurang puas hasilnya. Ada 6 bulan setelah konsumsi, ada yang 2 tahun setelah konsumsi, ngapunten, terus kemudian dipundhut. Jadi, tapi yang saya amati adalah jika tidak sama sekali, itu kok ternyata lebih cepat lagi. Nah, tapi ada juga contoh yang saya sangat gembira kanker payudara. Boleh nanti saya berikan nomor beliau. Insya Allah beliau sangat sangat terbuka. Kalau di Kota Malang, beliau adalah pemilik warung AI. Beliau benar bilang ke saya, Mbak, ini kapan-kapan kalau misalnya penyuluhan saya mau diajak, monggo, saya senang gitu. Itu yang saya melihat berhasil mungkin. Artinya saya mendengar beliau kanker sudah berapa tahun yang lalu ya. Tetapi sekarang saya melihat beliau kemudian kanker payudara, dan kalau nggak salah sudah diangkat karena saya nggak komunikasi intens lagi, cuman beliau ada di grup WA 1. Ya. Yang setahu saya begini, harus berubah total pola makan minum. Sama seperti yang seperti di Bu Iin juga sama. Untuk semua sakit saya kira itu pola makan ketika itu diubah demikian sangat membantu. Kemudian puasa kalau enggak kuat yang puasa sunnah, misalnya puasa Senin Kemis, puasa Daud, kalau misalnya enggak kuat akhirnya memilih yang puasa kesehatan, karena di sana masih boleh minum. Ya, puasa kesehatan minum boleh, tetapi yang diminum adalah air infusa atau kemudian air jus sayur. Tetapi nanti pastinya akan ada detok nih, karena permasalahan kankernya tadi itu. Kemudian yang saya sarankan, karena kanker ini ya harus kejar-kejaran waktu, ya, kejar-kejaran waktu dengan cepatnya dia berkembang. Yang jelas kalau paru sepertinya tidak dioperasi gitu nih. Nggih, tidak dioperasi. Nggih, enggak operasi kan nggih, kemo nggih. Boten. Nggih, karena enggak mungkin dioperasi, enggak mungkin, sehingga kemo. Ya, monggo keluarga memilih. Monggo keluarga memilih apakah kalau kalau yang saya tahu pada klorofil itu banyak senyawaan anti kanker. Ya. Pada tanaman sayuran mentah itu banyak sekali senyawaan anti kanker atau menghambat kerja dari atau berkembangnya sel kanker seperti itu. Dan ada efek kemo itu yang melemahkan lainnya. Artinya efek kemo itu ada yang tidak selektif, tidak hanya membunuh pada sel kanker, tetapi sel-sel yang sehat ikut mati. Nah, itu yang kemudian efek
kemo akhirnya sangat tidak menyenangkan. Nah, kalau saran saya, tapi itu tadinya sekali lagi keluarga yang memilih antara ngambil serat full alami, saya kira itu masih lebih baik ketimbang ngambil yang, karena kemo itu kan memasukkan kalau nggak salah injeksi ya Bu ya, atau telan. Injeksi, Bu. Injeksi, betul. Nah, itu saya pernah baca yang diinjeksikan adalah yang ya sekali lagi adalah sintetik, buatan manusia pastinya. Nah, diinjeksikan dan itu bisa yang sel-sel sehat bisa ikut. Padahal pada yang tadi teori yang bahwa autofagi tadi itu, bahwa sebenarnya sel yang lemah bisa dimakan oleh sel yang sehat, akan sangat membantu. Jadi saran saya itu Bu, lepas yang kemonya di stop, tapi kemudian full sungguh-sungguh semuanya. Bisa jadi yang makanan matangnya hanya minim, semuanya kondisi matangnya bolehlah umbi misalnya begitu. Umbi itu kalau singkong kulit putihnya itu sangat anti kanker, berkhasiat sebagai anti kanker. Kalau kemudian bikin jus-jusnya, kalau saya tidak membatasi tanaman apa itu boleh ya, misalnya kalau yang di grup Facebook monggo Bu, sudah ada yang kemarin kanker payudara itu menyampaikan bahwa benjolannya mengecil. Beliau sangat minimkan makanan matang supaya perutnya cukup untuk menampung makanan yang mentah. Jadi supaya tadi karena pertarungannya harus sungguh-sungguh, jadi seperti itu Bu. Jus. Jadi kalau mau urutannya ya Bu ya, Ibu urutannya yang di grup apa yang harus dikonsumsi sudah tahu ya, hampir sama lah seperti yang Bu Iin tadi sampaikan. Bangun tidur adalah cairan ya, karena cairan nanti di situ mentahannya harus masuk. Misalnya infusa yang sudah kita buat di malam hari diminum di pagi hari, karena kalau malam hari buat paginya pasti terekstrak lebih banyak, misalnya begitu. Kemudian di situ ada misalnya ada kapsul kelornya, monggo, ada VCO. VCO ini tidak ada takaran khusus karena dia sangat menutrisi ya. Pokoknya yang masuk baik itu saya pikir jauh lebih baik ketimbang kemudian makanannya tidak dijaga, kemo yang dilakukan. Begitu itu. Semoga terjawab Ibu. Inggih Ibu, sembah nuwun. Buah, jadi urutan yang disampaikan oleh Bu In tadi nyimak ya Bu ya. Dari awal. Makan yang untuk sakit apa saja di kami kan mesti treatmentnya ya sama saja. Inggih Bu. Untuk pola makan minum yang lebih sehat, apalagi di sekarang masa pandemi. Insya Allah ngoten Ibu. Jadi tidak hanya 1 kelor, tidak hanya yang masuk, tidak boleh hanya kelor, sementara makanan-makanan yang lainnya tetap seperti biasanya, saya kira hasilnya tidak akan maksimal. Ngoten Ibu? Inggih, sembah nuwun Bu Eni. Sami-sami Bu Aisyah. Tadi Bu Lina nggih. Tidak Ibu. Nggih, monggo. Sebelum saya menjawab Bu Anidia. Monggo Bu. Silakan. Tidak Ibu, saya tadi tidak bertanya. Bukan saya sepertinya. Bukan saya, sepertinya bukan saya. Cuman di pikiran saya keingetnya Bu Lina terus ya. Habis konsul pribadi soalnya ya. Nggih, baik, saya ke Bu Anidia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah untuk penyakit stroke cukup daun kelor? Jika obat dokter dihentikan, kira-kira apakah aman? Kemudian untuk batuk dan pilek cukup mengkonsumsi kelor saja kah? Terima kasih. Nggih. Saya untuk degeneratif apa saja ya degeneratif, alergi kah, diabetes kah,
jantung, hipertensi, stroke, asam urat, kolesterol. Ketika semuanya beralih ke asam lambung tadi juga, ketika semuanya beralih ke mentahan, mau plus kelor, VCO, kelor, habatus sauda kan hanya perwakilan ya. Melengkapi boleh, kalau tidak pun tidak apa-apa, asalkan membuat sendiri tadi itu bisa rajin dan istiqomah tadi itu dapat, maka hasilnya juga akan maksimal. Jawaban saya, apakah tidak berbahaya ketika berhenti obat dokternya? Saya jawab, jauh lebih sehat tanpa obat sintetik yang sudah-sudah seperti itu. Saya bukan kemudian karena ini jualan produk, ada seringkali menyampaikan kalau orang menjelek-jelekkan istilahnya gitu ya, dianggap menjelek-jelekkan obat, maka dia pasti akan jualan obat dan obat herbal misalnya begitu. Itu saya tidak begitu karena kalau saya sering menyampaikan sintetik, saya nggak hanya di obat, di sini disebutnya adalah obat dokter ya. Saya sih sebenarnya kepingin banget dokternya nggak ngasih obat, tetapi hanya memberikan saran, makanlah ini, makanlah itu. Harusnya sebaiknya sebaiknya Bapak Ibu pakai mentahan. Saya pinginnya dokter itu menyarankan begitu, nggak ngeresep obat ya. Yang diatur adalah makanannya sudah cukup sekali, sangat menyehatkan, bukan hanya cukup. Artinya begini, jangan-jangan Bapak Ibu nanti merasa nggak pede ketika tanpa obat. Oh, dengan mentahan bagus, maka kalau saya kasih obat akan lebih cepat lagi. Bukan begitu. Bukan begitu. Maka jawab, kalau masih pakai obat nggak selesai-selesai sakitnya. Mohon maaf, karena sintetik, saya mau menganalogikan begini. Sintetik itu didesain, dibuat obat yang dikatakan obat ya. Itu dibuat harus murni gitu. Misalnya harus murni, biasanya ya 1 senyawa, 2 senyawa, 3 senyawa. Begitu buatan. Dan itu Bapak Ibu bisa melihat obat yang kita beli misalnya, apakah dia, gimana saya menganalogikannya ya, boleh yang sintetik apa saja, mau pewarna kah, punya pewarna di rumah, perasa di rumah, kemudian ada misalnya termasuk sintetik itu obat, kalau saya bilangnya sintetik itu sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia, mana nanti bilangnya ya, menganalogikan tentang sintetik atau sintesa. Ini kemudian dia bertahan tidak rusak, bertahan di suhu ruang, kita taruh, misalnya kita punya esen itu aja deh, esen itu 3 tahun gitu kan tetap. Atau dari kan kenapa dia harus tetap? Ya nggak boleh rusak, namanya dibuat kemudian dipasarkan, diterima oleh konsumen rusak, ya kan nggak jadi sesuai dengan iklannya. Ini bisa begini, ketika dibuat itu bagus, nanti diterima oleh konsumen kan harus tetap bagus. Harus tetap bagus kan, itu yang di tujuan gitu ya. Dia begitu, dan kemudian biasanya adalah kuat kerjanya itu. Kenapa kuat? Karena di riset-riset atau apa, ketika memahami A, parameter yang lainnya itu kan berusaha ditutup supaya ya fokus belajar A. Misalnya saya kepingin tentang kelor untuk diabetes gitu ya. Maka parameter yang lain-lain saya harus tutup dulu kan. Kalau misalnya saya atau kelor sebagai antibakteri misalnya begitu, sebagai antibakteri A, saya nggak boleh untuk bakteri A, B, C dalam satu tempat, nggak mungkin. Pada saat saya uji cobakan begitu, yang lainnya ya harus steril, harus nggak boleh ada bakteri lain campur tangan, itu maksud saya. Fokusnya itu fokus sekali
Obat-obat sintetik seperti itu, didesainnya itu seperti itu. Nah, saya bilang awet ya. Misalnya obat itu kan sintetik itu awet. Saya hanya mengacu dari dari sifat-sifat kimianya gitu ya, sifat-sifat dari bahan-bahan tadi itu. Nah, ini kalau dia sudah melaksanakan tugasnya, misalnya dia didesain untuk melaksanakan tugasnya, saya tidak kemudian pinter di bagian itu, melaksanakan tugasnya sebagai menurunkan tekanan darah. Misalnya kalau stroke-nya dianggap riwayatnya adalah hipertensi. Misalnya begitu. Setelah melaksanakan tugasnya, dia akan, apakah dia keluar dari tubuh kita? Belum tentu. Dia bisa jadi masih berlama-lama di dalam. Saya misalnya mengistilahkannya bahwa molekul yang sintetik itu selalu kecil, kemudian gesit, ya, karena memang didesainnya begitu. Nggak gesit nanti nggak ampuh. Ya. Kecil, sederhana. Kalau sederhana itu maksudnya ya tidak beraneka rupa senyawa. Kalau bahan alam kan sangat macam-macam senyawa. Kemudian misalnya dari sisi awetnya tadi itu. Nah, setelah melaksanakan tugasnya, apakah ada jaminan dia bekerja pada tugasnya saja, kemudian pergi dari tubuh kita, atau keluarkah lewat pup, lewat keringat, ataukah lewat feses? Kan tidak ada jaminan di situ, sehingga ada kemungkinan sisa dari obat tadi itu, karena misalnya kefokusannya tadi itu, saya kira ini sudah dipahami oleh semuanya, dunia medis juga tahu bahwa misalnya dia untuk hipertensi, bagaimana tentang organ yang lainnya? Ya kalau lagi riset dia lainnya, apakah kemudian ditengok semuanya, kemudian apakah penelitian itu dilihat setelah 10 tahun kemudian, orang meriset 10 tahun, apakah diamati setelah 10 tahun misalnya begitu. Ya riset-riset misalnya tentang mengkaji ulang obat-obat itu kemungkinan juga ada ya, mengkaji ulang, mengamati berikutnya, sehingga yang sudah kemarin-kemarin tuh mesti saya bilang kalau pengen cepat sembuh sintetiknya stop, full ke yang alami. Apalagi misalnya begini, ini yang saya sangat melihat ada begitu, misalnya gula darah, habis makan macam-macam, hobinya makannya apa aja yang menggoda iman dimakan, kemudian minum obat diabetes. Ini Bunda Hamis mudah-mudahan juga menyimak tentang diabetes. Ketika dia makan macam-macam, kemudian dia merasa, nanti kan ada obat yang bisa menormalkan gula darah saya. Ini sangat-sangat menipu. Menipu maksudnya apa? Tubuh dianggap, dianggap bodoh. Makanan segitu banyak tapi minta gula darah tidak naik. Ya. Artinya apa? Nanti akhirnya pankreasnya ini yang tidak bisa mudah merespon kalau ada makanan yang masuk dengan baik, dia tidak bisa bekerja dengan baik. Artinya yang sering adalah ketika nyaman saja, makanannya banyak, tapi kalau minum obat nanti kan tetap normal. Itu kan bacaan gula darah pankreasnya. Apakah nanti dipicu atau dirangsang untuk mengeluarkan insulin secara wajar? Tentu akan membuat tidak bisa bekerja secara normal lagi pankreasnya, karena ditipu tadi itu. Sensor terhadap makanan itu menjadi lemah. Ketika makanannya banyak tetapi dikasih aja obat nanti gula darah kan tetap normal. Ya memang bisa. Tetapi apakah organnya itu tadi menjadi bekerja dengan wajar? Tentu tidak. Dan seperti itu. Yang sudah saya selalu bilang paling sehat, paling cepat kalau sintetik stop semua dan full dialami. Mudah-mudahan terjawab nggih Bu Anidia. Sampunkah? Sampunkah Bapak Ibu?
Ini untuk yang batuk pilek cukup mengkonsumsi kelor saja. Biasanya kalau saya mesti 3 itu saya jalankan. Ya, sebenarnya tidak harus itu Bapak Ibu, yang lainnya itu juga boleh. Itu akan hanya contoh saja. Tapi karena saya seringnya pakai itu, maka saya menyarankan yang sudah saya gunakan, yang sudah saya sering sarankan, itu yang saya sarankan ulang, yaitu VCO, habatus sauda, kelor. Biasanya kalau ada demamnya baru saya berikan VCO misalnya. Kalau nggak ada demamnya nggak saya berikan. Padahal kalau misalnya 3-tiganya diberikan akan lebih cepat. Insya Allah cukup nih Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampun nggih. Ini sudah cukup. Insya Allah kita akan ketemu lagi untuk yang topik pandemi atau bahan alami apa saja. Mungkin saya berikan contoh-contoh, saya siapkan lebih baik lagi untuk misalnya adalah tanaman-tanaman sekitar kita, mana-mana saja yang bisa kita gunakan di hari Minggu malam 7:30. Mudah-mudahan bisa live sehingga yang tidak masuk di Zoom bisa mengikuti di live YouTube. Ngoten, matur nuwun perhatiannya dan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama-sama hari ini. Terima kasih Bu Iin Sumedang. Mudah-mudahan terus semangat dan makin baik. Ya. Terima kasih ada Bu Like, Bu Sayyidah Aisyah, Bu Linda, Bu Aisy, Pak Faiz, Mbak Tuti yang ada di Semarang ya Mbak Tuti. Bu Betty, Pak Oman Komarudin dari Kediri. Mudah-mudahan Pak Oman juga sudah terjawab ya Pak Oman. Oke. Ya mudah-mudahan sudah terjawab semuanya. Semangat untuk menjalankan hidup sehat. Urutan-urutannya bisa bergabung di ini ya. Kalau ingin lanjut menyimak ada di grup Facebook Sehat Alami Kelora UIN Malang, kemudian ada juga grup PA kita bagi yang tidak punya Facebook misalnya, tidak bisa Facebook sehingga ikut di grup WA. Jadi jangan ragu tentang mentahan supaya saya sebelum nutup saya ingin share testi supaya tidak ragu terhadap mentahan. Ini mohon maaf ya testinya hanya screenshot dari WA. Oke. Ini saya buat 2019 belum bertambah pada saat yang terakhir itu ya. Ini saya ambil jadi ada grup Facebook internasional itu yang urusan kelor itu juga ada. Ya, mereka bagaimana mereka pakai itu juga ada. Jadi mereka rata-rata itu nganggap kelor itu sebagai superfood, seperti menambahkan kalau di makanan-makanan mereka saya kepinginnya juga mengeluarkan produk begitu. Jadi kelor nanti plus berambang bawang, nah, bawang merah, bawang putih, misalnya begitu. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Kemasan traveling. Sekarang nggak bisa traveling ya. Itu kemudian kalau kita makan tinggal ditambahkan. Nanti bisa menambahkan nutrisi karena tadi kan mentah. Saya pengennya bikin yang di oven begitu. Kemarin idenya Pak Hanafi itu sebenarnya. Itu masuk di makanan. Itu bisa misalnya kita lagi pengen makan soto, rawon, taburi di atasnya, misalnya seperti itu ada kemasan khusus begitu sehingga kita bisa sering-sering mengkonsumsi mentahan dengan model yang kekinian gitu ya. Nah misalnya gitu kita misalnya nggak sempat bawa dedaunan misalnya begitu, kita bawa demikian. Kemudian ini kandungan pada kelor. Sebenarnya saya kurang suka juga. Ini hanya gini. Kenapa sih saya nggak mendetilkan begini? Sebenarnya yang di dalam itu jauh lebih banyak lagi yang tidak bisa dijangkau oleh alat-alat modern. Saya seperti itu. Nah, ini
Oke. Nah, ini ada coba untuk saraf ya. Jadi apa namanya, stroke awal serangan stroke itu saya malah sangat stop sintetik, obat-obat ngapunten, stop, langsung kelornya itu dirutinkan. Bukan hanya itu, infus saya juga masuk, makanan-makanan yang tadi jus sayur sama jus sayur plus jus buah ya. Kalau saya seringkali menyarankan mix ya, karena akan saling melengkapi antara sayur dan buah. Dan kalau saya seringkali menyampaikan antioksidan atau khasiat itu pada daun jauh lebih tinggi daripada buah, tetapi mohon tidak membuat jus daun sepekat membuat jus buah, karena akan ada efek detox yang saya khawatir bisa trauma. Nah, jadi bila kita membuat jus daun kelor, misalnya sepekat membuat jus jambu diminum sebelum tidur, kalau tidak kenal jangan coba-coba, bisa kemudian berkeringat semalaman sampai pagi, sampai enggak ojol-ojol itu ya maksudnya. Mohon maaf, akhirnya enggak betah terus-terusan. Tetapi mohon maaf, kemarin yang beliau-beliau yang COVID ya, beliau yang kena COVID kemudian dengan kondisi yang sudah buruk, itu saya sarankannya per 2 jam untuk minum 2 kapsul kelor. Ya begitu, dari kondisi gigil sampai akhirnya berkeringat yang sangat itu terjadi. Ya, saya pikir resiko detox masih nggak apa-apa dibandingkan resiko COVID-nya. Oke, ini kemudian, nah ini memang neuroprotektif, ini saya pernah baca jurnalnya, sehingga awal-awal serangan stroke sangat membantu untuk kerusakan lebih lanjut. Ini saya pernah baca jurnalnya. Ini memang belum, waktu saya ngumpulkan tes ini adalah sebelum sebelum saya menyarankan semua daun-daun yang edible bisa digunakan. Sebelum itu, karena memang wawasan saya bukan sengaja, tetapi wawasan saya juga belum sampai ke sana. Sekarang alhamdulillah dengan saya baca-baca, saya sangat terima kasih ke Pak Faiz yang sudah menghubungkan, Pak Faiz, Pak Herman yang menghubungkan saya dengan tahu jadinya di food combining, di food combining sudah jalan segitu banyak ya, jadi sayanya yang telat ya. Untuk daun-daun yang kemarin-kemarin ini bisa nggak ya dikonsumsi, ini bisa nggak ya, nah itu ternyata di food combining sudah jalan. Wah, saya lega sekali ya, apa yang jadi dugaan saya itu ternyata sudah jalan ya. Kemudian ini biasanya saya tulisi judul-judulnya. Ini memang testimoni kapsul kelor, karena saya memberikannya selalu ke masyarakat waktu itu adalah bentuk kapsul supaya rutin tertakar. Nah, jadi kalau saya penyuluhan di awal terus saya bilangnya jus, kemudian mereka mengalami detox tanpa saya dampingi, bisa jadi kemudian mereka sangat trauma dan tidak mau lagi mengkonsumsi mentahan itu ya. Jadi ini untuk anak-anak, coklatnya juga sangat ya menambah nafsu makan pada anak. Sebenarnya nanti jangan kemudian jangan kemudian, waduh kalau untuk orang tua jadi nafsu makan bertambah jadi gemuk semua, bukan begitu ya, tapi lebih kepada menormalkan metabolisme tubuh ya. Tadi kalau misalnya Bu In senang akhirnya kemudian berat badan sudah naik, nanti jangan khawatir yang sudah gemuk jadi tambah gemuk, bukan begitu, tetapi menormalkan metabolisme tubuh, bukan tambah gemuk. Ada banyak yang kemudian yang gemuk mengkonsumsi kapsul kelor, kemudian mengikuti pola makan, dia nggak cepat lapar, tapi tetap harus ada yang dikonsumsi ya. Maksudnya dikonsumsi nggak makan nasi, tapi jus itu tadi yang dikonsumsi, tapi nggak lemas, misalnya begitu, ya. Kemudian ini yang apa tadi ya? Saya selalu menanyakan ya,
Saya selalu menanyakan detoxnya apa gitu. Saya selalu menanyakan. Makanya saya selalu ingin siapa yang mengkonsumsi Kelora terhubung dengan saya supaya saya mengetahui perkembangannya dan tidak kemudian menyampaikan sisi buruknya. Waduh, saya setelah mengkonsumsi Kelora terus diare. Nah, itu tanpa kemudian lapor ke saya nggak bisa menyarankan ini ya, tidak bisa menyarankan solusinya. Maka yang perlu dilakukan itu detox. Kalau kemudian sangat mengganggu, jika di harinya mengganggu, biasanya kalau 3 kali, 5 kali tidak ada ini ya, itu tetap baik karena membersihkan. Biasanya BAB-nya pekat dan tidak hanya pada kelor. Seandainya membuat yang seperti tadi santan segar plus jus pandan, hasilnya juga bisa mendetok, pupnya menjadi lebih hitam, lebih gelap. Itu menunjukkan memang di saluran cerna kita banyaknya sampah ya, atau makanan-makanan yang tidak tercerna dengan baik. Yang mana itu yang saya mesti curigai adalah peran sintetik. Sintetik apa saja? Ini untuk asam urat. Jadi kalau misalnya stroke-nya gara-gara apa? Asam urat kah, diabetes kah, darah tinggi kah? Yang sudah-sudah itu saya sampai bismillah menjamin ya. Kalau bilang menjamin ya Allah yang Allah yang mengizinkan. Yang sudah-sudah dengan izinnya Allah itu bisa ya tanpa obat. Justru nanti kalau ada obat mengganggu proses penyembuhan lebih cepat karena ada sintetik yang masih masuk. Ini menormalkan siklus haid mahasiswa. Jadi jangan, saya kurang sepakat lagi kalau kemudian dikatakan oh itu masalah hormonal, stres yang tinggi makanya jangan banyak mikir nanti biar balik lagi headnya, siklus headnya. Saya sangat tidak setuju itu. Karena kalau begitu nanti belum tentu selesai ketika dia sudah senang-senang, nggak stres juga, ternyata nggak balik-balik. Saya kecurigaan saya lebih besar adalah makanan minuman itu. Atau ada suplemen sintetik, mohon maaf. Jadi sebenarnya pandemi ini saya ngerinya lagi adalah tidak selesai karena masyarakat tidak lari ke bahan yang alami. Tetapi mereka berusaha memprotek dirinya dengan suplemen sintetik yang itu justru ada efek dalam durasi yang misalnya dikonsumsi seminggu 2 minggu. Kalau misalnya dalam waktu dekat ya biasa ya, orang sakit ada obat plus vitamin itu sudah biasa. Tetapi keluhannya sakitnya reda, flu batuk pileknya reda kan vitaminnya juga selesai. Tetapi kalau sekarang masa pandemi, orang-orang kemudian mengkonsumsi vitamin D dosis tinggi, vitamin C dosis tinggi. Saya sangat khawatir terhadap efek kalau itu dikonsumsi sebulan lebih. Nah itu menurut saya sangat berpotensi pandemi malah nggak selesai-selesai karena diperburuk dengan kondisi itu. Artinya imunitas masyarakat tidak justru naik, virusnya tetap saja jalan, maka akan lebih nggak selesai-selesai. Ini yang saya khawatirkan. Atau kemudian saya dengar masyarakat dengan mudahnya mengkonsumsi obat tanpa anjuran, tanpa periksa. Itu sudah, saya mual, saya minum ini. Saya pusing, saya minum ini. Saya batuk pilek, minum ini. Nah ini kalau kemudian kalau dalam waktu sebentar selesai. Sebentar itu misalnya 3 hari. Nanti kemudian kita bisa lah tubuh kita dibersihkan lagi, minum air degan banyak, kemudian kita makan sayur-sayuran lebih banyak. Sayuran lebih cepat adalah yang mentah. Nah itu untuk mendetoks misalnya gitu. Tapi kalau kemudian kita konsumsinya tadi itu cuma lama karena merasa masih lemas, bisa jadi kan gitu. COVID bisa sampai pemulihannya pada masa-masa. Oh iya tadi yang Bapak dari Kediri nih, ada pemulihan pada saat setelah COVID, monggo 3 itu Pak, kalau saran saya minimal ada Kelora, ada Habatus Sauda, ada VCO. Seandainya tidak itu, monggo, tetapi full maksudnya memperbanyak mentahan masuk tubuh akan pulih. Jangan justru mengandalkan sintetik masuk ke tubuh. Saya khawatir malah tidak memulihkan. Ya. Jadi sintetik masuk ke tubuh itu menurut saya adalah
seperti ngapunten duri dalam daging. Kenapa duri dalam daging? Karena dia belum tentu kemudian bisa dikeluarkan. Ya. Dia bisa berada di aliran darah kita, terbawa kemana-mana. Ya, kalau kemudian dikatakan, mohon maaf, saya termasuk yang sangat khawatir jika justru dikatakan, enggak apa-apa, obat ini aman, nanti sisanya, residunya bisa diserap tubuh. Kata-kata diserap ini. Kenapa? Karena bahan tadi itu, senyawaan tadi itu awet. Ya. Gini, kalau kita punya nanas di luar ruangan, kita nggak taruh di kulkas, 3 hari, apa yang terjadi? Busuk kan? Terurai. Busuk, tidak awet. Makanan apa saja, kita punya nasi kita punya sayuran mau mentah mau matang, ya kalau mentah justru cepat busuknya kan. Nah, atau kita lihatnya jus sayur atau jus buah cepat teroksidasi, berubah. Nah itu ya, justru ketika cepat berubah itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita bukan berada dalam bentuk, misalnya bentuknya kotak terus selama 1 minggu, masalah bagi tubuh kita. Tapi kalau kita masuk ke tubuh kita dalam waktu beberapa setelah berfungsi, masuk ke lambung dan seterusnya, dia mudah diuraikan, tidak dalam bentuk ini. Saya menganimasikan, menganalogikan, mengajak berimajinasi, misalnya bentuknya itu kotak, jangan terus kemudian karena sintetik misalnya bentuknya kotak ya, tentu kalau senyum kimia nggak kotak ya, macam-macam bentuknya. Nah ini kemudian masuk sebulan, bentuknya itu saja yang ada di tubuh kita, nggak berubah. Itulah yang saya bilang akan mengganggu sistem metabolisme tubuh kita. Ya kalau hanya di saluran cerna, di perpipaannya saja, saluran usus, kalau kemudian dia mengalir ke seluruh, namanya terbawa, karena molekulnya sangat kecil, dia sangat lincah, bisa ikut di dalam aliran darah kita dan bisa kemana-mana. Dan bentuknya kotak itu kotak terus sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan berada dalam bentuk kotaknya tadi itu, nempel, bilang menyerap, berarti dia ada di daging kita, ada di dalam saraf kita dalam bentuk yang kotak tadi, tidak berubah-berubah. Ya itulah sintetik, sifat sintetik itu seperti itu. Itulah yang akan sangat mengganggu, ya saya bilang gambarannya adalah duri dalam daging gitu. Niki ini contoh itu bisa, ini rata-rata. Kalau sudah sakit itu sebenarnya akan macam-macam. Ada keputihan, migrain, ambien, belum kan macam-macam sekali. 1 tahun tidak haid, enggak ringan ya. Ini kebetulan adalah, alhamdulillah ini sudah punya anak. Dengan kemudian waktu ini saya belum sampai mentahan seluruhnya, tetapi hanya kelor saja. Yang saya sebutkan di sini, ini contoh yang di layar ini adalah hanya pakai kelor saja, dan waktu itu saya bilang kelor dan sintetik, hanya itu. Dan ini yang hasilnya. Nah, ini enggak main-main. Ini sih enggak buat-buat. Enggak saya kirim sendiri, saya buat sendiri. Enggak. Ya, saya kurang kerjaan nanti kalau kayak gitu ya. Nah ini memang beneran, ini namanya sekarang sudah punya anak, bersyukur sekali. Saya juga senang kalau kadang di fotonya sudah balita ditunjukkan, ini anak Telora misalnya, begitu disampaikan gitu, saya jadinya terharu gitu ya. Padahal sebenarnya mau apa saja juga akan hasilnya begini, karena dia mampu mengeluarkan, mengikat yang tadi toksin yang misalnya bentuk kotak tadi itu di dalam darah kita, membawanya keluar. Praktek deh yang tadi saya contohkan betadine tadi itu, kita yakin benar ya. Nanti saya kemarin malah ingin menantang, coba suplemen kesayangan kita. Nah, kita maniak suplemen apa, sintetik apa, kita coba untuk diadu, dibandingkan. Sudah rotinya betadine, terus kemudian dikasih suplemen kesayangan kita, bisa nggak memutihkan roti itu tadi. Nah itu biar kita tahu. Atau kemudian saya tadi sering menyampaikan buah dan daun mempunyai antioksidan jauh lebih tinggi daun, nanti bandingkan jambunya apakah bisa memutihkan rotinya, kemudian daun jambunya setelah dijus apakah mampu menarik betadine yang sudah terikat pada roti sehingga rotinya bisa boleh dicoba ya. Nanti supaya yakin ya, benar enggak sih gitu. Nah ini sederhana sekali, jadi alhamdulillah sehat itu mudah, sederhana, murah gitu ya, nggak harus beli, siapapun bisa. Nah ini
kalau sudah nggak lancar BOT ya bisa ke makanan-makanan yang lain, ke masalah-masalah yang lain. Nah, ini saya selalu bilang jangan begini, snack-snack kering, mie instan seterusnya, karena pasti susah ketika susah dicerna. Bu Susi yang melayani pemesanan itu dulunya juga punya masalah-masalah kesehatan. Nah, jadi bisa macam-macam ya. Sakit ngering, sakit-sakit itu bisa macam-macam, dan saya selalu yang saya curigai yang jadi kambing sintetik masuk ke dalam tubuh. Jadi ini macam-macam sekali. Jadi jangan pesan saya sekali lagi, kalau ada orang sakit jangan dibawakan roti lagi ya. Biasanya roti, mentega, misis itu kan, kalau kita lagi jenguk orang sakit jangan, tapi bawakan buah, bawakan jus sayur, nah misalnya gitu. Oke, insya Allah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas joinnya. Saya akhiri. Monggo diakhiri sarang-sarang dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih yang sudah join. Matur nuwun Bu Eni. Sami-sami Bu. Sami-sami. Wilujeng. Pak Kakung wilujeng. Pak sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semua. Matur nuwun sangat ilmunya. Sami-sami Bu, sami-sami. Bu Lina, sudah proposal belum itu?